Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan pada hari ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita akan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu pada setiap kami. Bapa, Engkau yang melihat hati kami pada saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap hati kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami boleh merasakan perjumpaan pribadi dengan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keadaan kami pada saat ini ya Tuhan, kami percaya kami boleh melewati itu semua karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa kami. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama kita katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya.
sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama kita katakan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah boleh datang sujud di altar-Mu yang kudus ya Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu segala beban kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau mampu untuk memikul seluruh beban dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami senantiasa menerima anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang mampu untuk mengubah hidup kami, Engkau yang mampu membaharui hati kami ya Tuhan.
Tolong kami ya Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah pemulihan boleh terjadi dalam hidup kami, kesembuhan boleh terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya mujizat-Mu boleh terjadi di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, kami mau lebih semangat lagi untuk bernyanyi bersukacita meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk bersorak-sorai, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita percaya Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan, haleluya. Mari kita puji Tuhan, lebih semangat lagi, kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Bertepuk tangan, mari sama-sama kita bernyanyi. Mari katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari bersama kita katakan, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di saat kita tak melihat, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita percaya berkat Tuhan selalu baru bagi setiap kita. Haleluya. Biarlah firman-Mu yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena firman-Mu iya dan amin dalam hidup kami. Haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih
percaya, tanganmu tak lepaskan. Ku percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Mari bersama kita katakan, percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskan. Ku percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu, ya dan amin. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, percaya padamu. Percaya padamu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu yang terjadi. Bagaimana hidup kami hari ini, itu ditentukan karena Tuhan. Ditentukan karena firman Tuhan. Dan kami bersyukur, kami akan menerima firman Tuhan saat ini. Mendengar firman Tuhan saat ini. Mendengar perintah Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk memutuskan agar firman ini kami jadikan sebuah perintah yang harus kami lakukan. Sehingga perintah ini bisa kami lakukan dan berbuah di dalam hidup kami, dalam keputusan kami, dalam tindak tanduk kami, dalam ucapan kami. Dan sekali lagi kami mau berbuah melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekali lagi saya menyapa
Shalom. Hari ini kita dengar perintah dari Tuhan. Mungkin perintah ini sudah berkali-kali kita dengar, tapi kalau Tuhan izinkan kita mendengar ini lagi, karena Dia mau kita melakukannya, terus melakukannya, dan semakin giat melakukannya. Saudaraku, saya akan mulai dengan sebuah pemikiran. Ya, saya percaya kita sepakat dengan hal-hal ini. Apa yang kita cintai, maka akan sulit kita lepaskan. Saya yakin Anda setuju. Semakin Anda mencintai sesuatu, maka semakin sulit Anda melepaskannya. Kita juga bisa ukur kecintaan kita terhadap sesuatu ketika kita kehilangan. Kalau seseorang sangat mencintai, maka ketika dia kehilangan, dia akan sangat sedih. Dia akan sangat terpukul. Dia akan sangat berduka, bahkan dia akan sangat marah. Kalau Anda sangat mencintai misalnya pacar Anda, maka ketika Anda kehilangan pacar Anda, semakin Anda mencintainya, semakin besar kadar Anda mencintainya, semakin besar kesedihan Anda. Kita sepakat ya. Ada lagi, kalau orang mencintai sesuatu, tapi dia belum memilikinya, maka dia akan sangat gigih, sangat berusaha mendapatkannya. Dan ada rasa aman dan nyaman kalau apa yang kita cintai ada pada kita atau ada bersama-sama dengan kita. Kalau saat ini Anda berpasangan, apakah itu suami, istri, atau pacar, maka ukuran-ukuran tadi bisa Anda ukurkan sebagai acuan apakah Anda mencintai pasangan Anda. Gitu ya. Jadi kalau Anda mencintai pasangan Anda, maka Anda akan sulit melepaskan dia. Anda akan nyaman. Dan kalau ada seseorang yang Anda cintai dan dia belum Anda dapatkan, maka Anda akan sangat gigih agar dia Anda dapatkan, ya. Nah, sekarang mari kita ukurkan hal-hal tersebut dengan uang atau dengan harta. Kita bisa mengukur apakah kita cinta uang, apakah kita cinta harta. Kalau Anda mencintai uang, maka seperti statement tadi, Anda akan sulit melepaskan uang itu. Disuruh memberi, Anda akan sulit kali. Kenapa? Itu tanda Anda mencintai uang. Kalau Anda kehilangan uang Anda, misalnya ditipu, dicuri, atau ketinggalan, atau gimana lah. Kalau Anda mencintai itu, maka Anda akan sangat sedih, sangat susah, berduka. Dan kalau Anda belum punya uang, tapi Anda sudah mencintai uang, maka Anda akan sangat gigih untuk berusaha mendapatkannya. Saudaraku, saya baca juga sebuah buku yang membandingkan uang dengan narkoba. Penulis tersebut menyamakan uang dengan narkoba. Saya setuju. Narkoba punya sifat yang membuat orang kecanduan untuk memilikinya, untuk menikmatinya. Dan uang juga punya sifat yang sama, yang membuat orang kecanduan memilikinya. Waktu kecil sekolah minggu ada lagu yang diajarkan guru sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Kalau Anda sekolah minggu seumuran dengan saya, Anda pasti tahu itu lagu. Karena itu memang yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Tapi orang-orang dunia, bukan kita. Firman ini
adalah untuk mengingatkan kita kembali. Supaya kecintaan kita akan uang itu bisa kita buang. Nah sekali lagi, ini pendapat saya ya. Orang yang kecanduan narkoba itu harus dijauhkan dari narkoba. Anda pasti setuju. Kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, dia nggak boleh pakai narkoba lagi. Dia dimasukkan di panti rehabilitasi misalnya ya. Nah di panti itu pihak panti akan menjauhkan orang itu dari narkoba dan narkoba itu akan dijauhkan dari tempat itu. Supaya orang yang kecanduan itu tidak pakai narkoba lagi, tidak menikmati narkoba lagi. Dan ketika dia tidak menggunakannya, menikmatinya dalam jangka waktu yang panjang, misalnya jangka waktu yang lama, itu besar kemungkinan kecanduannya hilang. Menurut saya ini juga cara yang efektif untuk kecanduan akan uang. Kalau orang yang kecanduan narkoba, orang tuanya akan membawa orang itu, membawa anak itu ke panti rehabilitasi supaya apa? Dia dijauhkan dari narkoba. Maka dengan pengertian ini, Tuhan akan menjauhkan kita dari uang kalau kita memang kecanduan uang. Sama seperti orang tua kita tidak akan kalau kita sudah kecanduan narkoba, kita tidak akan mungkin dikasih narkoba karena itu akan menghancurkan kita. Maka sebagai anaknya, kalau kita kecanduan akan uang, maka Tuhan akan menjauhkan uang dari kita. Supaya kita tidak semakin mencintainya. Saat-saat ini, hari-hari ini, kecanduan narkoba ini semakin banyak, semakin luas. Dan angka kejahatan karena akibat kecanduan narkoba tadi itu sangat besar, semakin besar. Karena untuk memperoleh narkoba, karena kecanduannya, orang bisa melakukan kejahatan. Dan itu sudah umum. Itu bahkan sudah pasti. Demikian juga dengan uang. Kita masuk firman Tuhan. Kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Alkitab menuliskan, firman Tuhan menyatakan kepada kita, akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Dan uang, saudaraku, adalah bagian dari dunia ini. Itu mengapa firman Tuhan juga berkata dalam 1 Timotius 2 ayat 15, 1 Yohanes 2 ayat 15, saya akan bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi saudaraku, firman ini menyatakan dunia dan Bapa itu ada hal yang bertentangan. Itu adalah hal yang bertentangan. Kalau kita mengasihi dunia, firman ini jelas menyatakan bahwa kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Jadi sebaliknya, bagaimana Anda punya kasih akan Bapa, punya kasih akan Tuhan, itu dengan tidak mencintai dunia ini. Kalau kita balik firman ini. Dan perintah ini supaya kita tidak mengasihi dunia ini bukan tanpa alasan. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya akan bacakan 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu kenapa Tuhan melarang kita mengasihi dunia. Karena dunia ini sudah ada di bawah kuasa si jahat.
Sehingga kalau kita mengasihi dunia ini sudah bisa dipastikan karena firman ini berkata kita pasti ada dalam kuasa si jahat. Sederhana sekali. Jadi bagaimana solusinya? Tanpa atau ada uang di dalam diri kita, kita bisa mencintai uang. Oke? Jadi walaupun Anda belum ada uang, Anda bisa mencintai uang. Apalagi ketika Anda ada uang, Anda akan lebih beresiko untuk mencintai uang. Itu makanya firman Tuhan juga berkata, sangat sukar bagi orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kecintaannya akan uang itu. Sekarang kita belajar, apa solusinya? Kita hidup di dunia dan uang adalah sistemnya. Ya. Kita baca lagi lah, 1 Yohanes 2 ayat 15 tadi. Ya. Supaya kita mengingatnya terus menerus. Perintah Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kita dilarang. Apakah kita bisa memiliki uang tanpa mencintainya? Bisa. Saya punya teman di kampus, wanita. Lebih dari satu pasti. Saya banyak teman wanita. Tapi yang saya cintai cuma satu. Itu artinya, kalaupun kita punya uang, bisa nggak kita tidak mencintainya? Bisa. Itu pasti bisa. Sebaliknya, walaupun kita nggak punya uang, kita bisa mencintai uang. Sebelum saya memiliki yang sekarang jadi istri saya sudah mencintainya. Jadi demikian juga dengan uang. Walaupun kita belum memiliki uang, kita bisa mencintai uang. Apa tandanya? Yang tadi, kita akan sangat gigih untuk memperolehnya. Balik lagi ke awal. Itu indikatornya, itu tandanya, simpel sekali. Dan saudaraku, mari kita baca Lukas 16 ayat 13. Yesus berkata demikian, ini ucapan Yesus sendiri. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita diingatkan oleh Yesus sendiri. Kita nggak bisa mengasihi uang sekaligus mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Karena kalau akhirnya kita mengasihi salah satu, kita akan membenci salah satu. Nah, hari ini kita diajarkan untuk mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Dan kalau sudah terlanjur mencintai uang, bagaimana kita meninggalkan kecintaan itu? Bagaimana seseorang meninggalkan orang yang dicintainya? Ini merupakan salah satu solusinya. Saya sengaja membuat perbandingan ini, membuat contoh ini. Karena juga banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan orang yang dicintainya. Banyak sekali, makin tinggi angka perceraian. Makin tinggi angka perpecahan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kenapa? Karena kecintaan orang akan pasangannya itu bisa pudar, itu bisa hilang. Dan bagaimana
bagaimana orang akhirnya bisa meninggalkan orang yang dicintainya dan pergi kepada orang lain yang kemudian orang yang baru yang dicintainya. Itu sederhana sekali. Dia memikirkan yang lain. Perselingkuhan itu terjadi, itu bukan ketika hubungan itu sudah terjadi, tidak. Perselingkuhan itu terjadi ketika orang ini mulai memikirkan orang yang akan diselingkuhinya itu. Awalnya adalah memikirkan. Kita bisa melihat orang-orang lain, tapi kemudian tidak memikirkannya. Saya udah kasih contoh tadi. Di kampus itu banyak wanita berteman dengan saya kenal. Saya melihat mereka setiap hari. Tapi hanya satu yang saya pikirkan dan selalu ada di pikiran saya, yang sekarang ada di istri saya. Nah, semakin Anda memikirkan uang, semakin besar cinta Anda terhadap uang. Apakah kita bisa bekerja tanpa memikirkan uang? Bisa. Kita fokus saja dengan strategi atau cara-cara kita bekerja, bagaimana kita bekerja tanpa memikirkan uang. Karena memikirkan uang adalah keputusan kita. Kita bisa cari solusi, kita bisa cari terobosan-terobosan yang baru dalam bekerja tanpa memikirkan uang. Dan walaupun akhirnya kita menerima uang masuk ke rekening kita, bisa nggak kita memikirkannya? Bisa. Kita memikirkan hal-hal yang lain selain itu. Dan hari ini, cara yang terbaik yang Tuhan ingatkan adalah pikirkan Tuhan. Ketika Tuhan membandingkan dirinya dengan Mamon, maka hari ini kita diperintahkan untuk memikirkan Tuhan. Maka pikiran kita tentang uang itu akan terbuang. Apa yang Anda pikirkan itu yang menguasai pikiran Anda, itu yang ada di dalam pikiranmu dan di dalam hatimu. Sangat sederhana. Maka semakin banyak Anda memikirkan Tuhan, maka semakin besar kecintaan Anda akan Tuhan, dan semakin kecillah kecintaan Anda akan uang. Sampai satu saat ketika Anda berhenti memikirkan uang, maka Anda akan berhenti mencintai uang. Dan bukan berarti Anda nggak punya uang. Saya udah bilang tadi, Anda bisa punya uang tanpa memikirkannya. Dan saudaraku, ada yang lebih dahsyat. Kita bisa cinta uang walaupun kita ada di gereja. Tapi sebaliknya, kita juga bisa cinta Tuhan walaupun kita ada di bank, di mana semua itu ada uang. Maka pikirkanlah Tuhan sebanyak-banyaknya. Buanglah pemikiran-pemikiran atau memikirkan uang sebanyak-banyaknya, supaya kecanduan kita akan uang bisa hilang, diganti dengan mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami yakin dan percaya Kau memberikan perintah ini kepada kami. Mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami mencintai Engkau, bukan mencintai uang. Setiap waktu, setiap hari, dunia ini menawarkan hal-hal yang sangat menggoda, sehingga banyak orang mencintai dunia ini. Mereka mencintai uang. Dan kami yakin dan percaya sebagai orang-orang pilihan-Mu, Tuhan mau kami tidak mencintai uang. Kami tidak boleh kecanduan akan uang. Karena dengan itu, orang-orang percaya akan meninggalkan Tuhan. Kami bersyukur, biarlah firman ini dengan pertolongan Roh Kudus bisa kami lakukan di dalam hidup kami mulai sekarang. Sehingga kami semakin mencintai-Mu, semakin mencintai Tuhan, dan semakin tidak memikirkan uang. Kami bersyukur
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kami bersyukur. Dan tidak henti-hentinya kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kesempatan kami hidup hari ini, kesempatan kami mendengar firman-Mu dan beribadah lewat tuntunan video ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di luar hidup kami banyak sekali mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan-kecelakaan terjadi. Tapi sampai hari ini kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa menikmatinya. Menikmati hadirat Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang akan menguatkan kami, dan Roh Kudus-Mu lah penolong bagi hidup kami untuk melakukannya. Biarlah kami melakukannya, kami berbuah. Kami mendoakan bangsa ini, mendoakan kota ini di mana kami ada, dan di mana anak-anak Tuhan pun yang lain ada. Biar kami juga bisa jadi berkat seperti yang Tuhan perintahkan, dengan berbuah melakukan firman dalam hidup kami. Biarlah anak-anak Tuhan tidak mencintai uang lagi, tidak kecanduan akan uang lagi, sehingga mereka tidak terlibat, tidak jatuh ke dalam hal-hal yang jahat, ke dalam berbagai-bagai duka seperti yang Kau perintahkan. Kami bersyukur Tuhan, mampukan kami melakukannya sekali lagi, dan kami percaya perubahan akan terjadi ketika kami melakukan firman Tuhan, karena Tuhan pasti turut bekerja di dalamnya. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah dengan setia. Cintailah Tuhan, buanglah kecintaanmu akan uang. Karena kedua hal ini adalah berlawanan. Lakukanlah itu dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, bahkan dalam studimu. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.